Baik, izin Ibu-ibu saya ini ya Bu ya, subscribe dulu. Mana yang dipencetnya? Itu baca gotit. Gotit mana sih? Oke. Ibu-ibu, suara saya apakah kedengaran Ibu-ibu? Ya, kedengaran. Bu, Terdengar. Oke. Apanya PPT-nya sudah nampakkah Ibu? Sudah kelihatan Ibu. Ya, oke. Mohon izin mengingatkan kembali Ibu. Nanti untuk pollingnya akan tampil sekitar 40 detik sesudah soal ditampilkan, dan pollingnya akan bisa dijawab selama 20 detik ya Ibu. Terima kasih. Oke, jadi nanti ada pollingnya ya Bu ya? Ada Ibu. Oke. Tunggu. Ini apa? Oke. Ini PPT-nya udah nampak kan Bu? Sudah, Ibu. Udah, Bu. Sudah, Bu. Sudah Ibu, tapi belum di-share screen Ibu. Iya, belum share screen. Sudah, Bu. Belum di slide, belum dibesarkan, maaf. Oh. Oke. Ini. Oke, Ibu-ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Baik, pada malam hari ini kita akan coba-coba untuk mungkin berdiskusi ya Bu ya, sebenarnya berdiskusi tentang soal-soal yang persalinan, untuk soal-soal hukum dengan tema persalinan. Nah, saya yakin kalau untuk persalinan ini, ibu-ibu ini sudah katam lah, ya Bu ya. Jadi ini kita hanya mengulang-ulang mungkin berdiskusi tentang kasus-kasus yang biasa terjadi di lapangan. Oke, jadi nanti ini Bu moderator saya minta izin, lupa ini namanya siapa tadi Bu? Risa Ibu, mohon maaf. Risa. Iya Bu, Ibu Riza, berarti kita langsung baca soal, langsung polling, habis itu pembahasan. Gitu ya Bu Riza ya? Ya, benar Ibu. Nanti jangan dibaca dulu soalnya Ibu. Jadi dibiarkan dulu soalnya selama 40 detik. Pollingnya muncul 20 detik. Selanjutnya baru dibahas Ibu. Oke, siap. Oke, ibu-ibu semua, sudah siap semuanya? Kita munculkan soal nomor 1 ya Bu ya. Oke, ini soal nomor 1 Ibu. Silahkan dibaca Bu. Jawaban terbanyaknya D ya Ibu. Oke. Ini sudah kompeten nih sepertinya. Jawaban terbanyaknya D ya Ibu. Boleh dibahas Ibu. Oh, langsung kita bahas ya. Oke, jawaban terbanyak D. Jadi dari soal ini kita lihat tentang seorang perempuan, dan jawabannya itu adalah miring kiri, dan itu adalah jawaban yang paling benar ya Ibu-ibu, karena kalau kita lihat dari soal ya Bu ya, kita baca soalnya. Seorang perempuan umur 27 tahun, grafit 3, usia kehamilan 39 minggu, artinya sudah arterem ya Bu ya, dan kala 1
di rumah bidan dengan keluhan sering mulas, hasil anamnesa sudah keluar lendir bercampur darah, kontraksi makin sering memilih berbaring. Nah, jadi kata kuncinya itu di sini adalah memilih berbaring. Nah, kalau misalnya dari kata kunci, jadi kalau baca soal UKOM itu kan cerita ya Bu ya, panjang, tekanan darah semuanya. Jadi kalau misalnya nanti pas ujian kita lihat aja kata kuncinya di soal itu apa sih. Nah, kalau di soal yang nomor 1 ini kata kuncinya itu adalah memilih berbaring. Artinya kalau pasiennya memilih berbaring artinya yang duduk sama setengah duduk itu sudah salah. Karena pasiennya sudah itu ya. Jadi yang kita mau pilih hanya telentang, miring kanan dan nah, kita ingat-ingat teori kita ya, Bu ya. Nah, kalau kita bahas secara teori, nah tunggu ya, Bu ya. Nih, kalau kita bahas teori ini masih ingat ya Bu ya bahwasanya untuk teori itu posisi tidur ibu hamil. Lah, kok hilang ya? Maaf. Saya hilang ya PPT-nya sama ibu-ibu yang lain hilang nggak PPT saya? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Tidak, Bu. Mau saya bantu share screen saja, Ibu? Oh, enggak ya? Kok saya yang hilang ya? Nah, tunggu ya Bu ya. Oke, nih kalau misalnya ini pembahasannya ya Bu ya, bahwasanya untuk secara teori itu miring ke kiri itu adalah posisi yang memang dianjurkan karena itu bisa melancarkan aliran darah menuju plasenta sehingga janin akan mendapatkan asupan nutrisi yang cukup. Nah, kalau misalnya ditanya, kalau miring kanan gimana emangnya Bu? Apakah nggak cukup tuh asupan nutrisinya? Kalau miring kanan itu alasan secara teori ya Bu ya, bahwasanya karena pada organ ginjal dan hati kita sebelah kanan. Jadi kalau kita kanan takutnya dia tertekan. Jadi akan bagian perut kita bisa sakit gitu. Nah, kalau telentang itu secara teorinya itu akan mengganggu aliran darah antara ibu ke janin karena adanya penekanan pada vena cava. Nah, oke ibu-ibu itu adalah untuk soal nomor 1. Selamat untuk ibu-ibu yang menjawab benar ya Bu ya. Nah, gimana Ibu-Ibu kita lanjut ya? Kita lanjut soal nomor 2. Lanjut, Ibu. Silahkan, Bu. Oke, paling banyak jawabannya B ya, Bu ya. Oh, bersaing nih dengan A. Oke. Ya, boleh dibahas ya, Ibu. Jawaban paling banyaknya itu adalah B ya, Ibu-Ibu. Tapi Bu, di sini Ibu-Ibu ini terkecoh nih, Bu. Nah, jadi harus betul-betul dilihat soalnya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari soal ini jawaban yang benarnya itu A ya Bu ya sebenarnya jawabannya Iya, Bu, A. Menawarkan ibu pulang hingga kontraksi adekuat. Kenapa? Nah, ini Bu, kita baca soalnya di mana soal ini mengatakan seorang perempuan ini 24 tahun dia grafit 1. Nah, kata kunci grafit 1 usia kehamilan 39 minggu artinya sudah aterem. Datang ke rumah sakit. Nah, ke rumah sakit dengan keluhan keluar lendir bercampur darah. Hasil anamnesnya, ibu ingin BAB tapi tidak mau keluar. Kemudian sakit pinggang sejak semalam, rumah ibu dekat dengan rumah sakit. Jadi kata kuncinya itu adalah grafitnya 1, rumah ibu dekat dengan rumah sakit. Kemudian ini hasil pemeriksaannya itu normal ya Bu, TTV dalam batas normal, kepalanya baru 4/5. Porsionya masih datar, pembukaan masih 2 cm. Nah, kalau 2 cm berarti dia memang udah kalah 1 tapi masih fase laten ya Bu ya, kemudian ketubannya masih utuh. Nah, rencana tindakan apa yang paling sesuai? Nah, jawabannya A. Kenapa? Karena ini tadi Bu, kalau kita lihat dari soal, oke, kenapa ini agak macet ya pembahasannya?
Pembahasannya nggak keluar, Bun. Nah, ini udah keluar belum Ibu? Sudah, Jadi Bu. jadi pembahasan jadi jawabannya itu menawarkan pulang karena di sini yang pertama Ibu masih fase laten. Nah, fase laten ini dia berlangsung selama 8 sampai 12 jam, Bu. Kemudian fase ini ditandai dengan kontraksi ringan selama 30 sampai 45 detik setiap 5 sampai 30 menit. Kontraksi ini kemudian berangsur-angsur menjadi lebih sering dan intensitasnya meningkat. Nah, pada fase laten ini serviks akan membuka 3 sampai 4 cm. Jawaban A itu benar karena beberapa penelitian ini Bu menjelaskan jika pasien ini bersama orang yang dicintai dan berada di lingkungan yang dia senangi dapat meningkatkan kenyamanan pasien, dia lebih rileks dan bisa menurunkan rasa stres dan takut selama persalinan. Dia kan tadi karena rumahnya dekat rumah sakit, jadi nggak masalah sih sebenarnya kalaupun ada terjadi apa-apa dia dekat. Itu tadi kata kuncinya ya. Yang jawaban B itu disuruh pulang dipantau dulu. Itu ibunya kan masih dekat rumah sakit, jadi masih boleh sih diizinkan pulang. Kemudian yang C ini ibu tidak perlu karena ibu yang C tadi apa ya Bu, pasang infus ya tidak perlu itu karena masih dalam kategori normal. Jawaban D juga tidak perlu karena semua masih normal. Kemudian jawaban E ini juga tidak perlu karena dia kalau yang jawaban ini kan dikasih pencahar ya Bu ya, karena dikatakan ibu seperti mau BAB tapi tidak mau keluar katanya. Itu juga tidak perlu karena memang ibu tidak diberikan keterangan di soal kapan terakhir BAB-nya gitu. Tapi kalau misalnya diberi di soal itu nanti dikasih tahu ibu BAB 3 hari yang lalu, sudah 3 hari tidak AB-AB, mungkin bisa jadi itu apa ya Bu ya, kita pertimbangkan jawaban yang E-nya. Jadi ya jawaban yang betulnya itu adalah jawabannya yang A ya Ibu. Oke, selamat pada ibu-ibu yang menjawab benar. Nah, ini adalah soal yang ketiga, Bu. Silahkan Ibu baca. Boleh dibahas ya. Oke, jawaban yang paling mendominasi B ya Bu ya, disusul dengan A dan C. Oke, jawaban ibu-ibu benar ya Bu ya, jawabannya adalah B. Nah, ini untuk ilmu komplementer. Kalau kita rata-rata di seluruh Indonesia rasanya kalau untuk S1 itu kurikulumnya selalu berbasis komplementer. Itu rata-rata dimasukkan. Oleh karena itu komplementer ini sering masuk juga dalam soal hukum biasanya ya Bu ya. Jadi kita harus tahu sih apa itu peraturan yang mengatur tentang komplementer ini. Jadi kalau di soal kita bisa melihat bahwasanya seorang perempuan umur 31 tahun, grafit 1, usia kehamilan 39 minggu, datang ke praktek bidan dengan pemeriksaan TTV dalam batas normal, kontraksi 4 kali 10 menit, lamanya 45 detik, DJJ 144 kali per menit. Nah, saat ini bidan melakukan terapi komplementer pada ibu, yaitu memberikan aromaterapi, mendengarkan musik murotal, dan bidan ini sudah mendapat izin untuk melakukan terapi komplementer di BPM-nya melalui pelatihan komplementer. Nah, peraturan mana ini yang mengatur? Jawabannya memang adalah Peraturan Menteri Kesehatan 103 tahun 2014 pasal 36 ayat 2. Nah, dia ada ayat 2, ada ayat 1 ya Bu ya. Yang ayat 2-nya itu apa sih gitu. Oke, kita bahas Ibu.
Oke, sepertinya macet lagi. Gimana ya Ibu Risa? Biar saya yang share screen saja, Ibu. Oke, sama sastronya. Kenapa tiba-tiba macet ya pada waktu ngajar seperti ini? Biasanya tidak macet. Dulu. Kita masih soal nomor 3 tadi ya Bu ya. Nah ini pembahasannya. Iya, Bu. Oke. Ini adalah peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2014 pasal 6. Dia ada ayat 1 dan ayat 2. Tapi kalau yang ayat 1-nya itu adalah ini Bu, dalam rangka meningkatkan mempertahankan kompetensinya tenaga kesehatan tradisional harus mengikuti pelatihan. Jadi kalau misalnya ada soal yang menganjurkan untuk mengikuti pelatihan bagi bidan profesional itu adalah pasal 1. Tapi kalau misalnya pasal 2-nya ini pelatihan tenaga kesehatan tradisional yang dimaksud pada ayat 1 itu dilaksanakan oleh lembaga pendidikan non-formal yang terakreditasi. Artinya non-formal yang terakreditasi itu gini, misalnya kan Bu ya, kita ada kurikulum nih di sarjana kalau komplementer, Ibu udah belajar. Nah, karena udah belajar, ini katanya, ini kok hilang? Ibu-ibu, kok saya nggak nampak ya ibu-ibunya? Ibu Masih, Bu. masih terlihat, Bu. Lihat Bu. Saya ini kok lari-lari dia. Nah, yang dimaksud dengan pendidikan non formal yang terakreditasi non formal ya Bu, berarti kalau misalnya ibu-ibu nih, saya kan waktu sarjana, waktu kuliah kan sudah belajar nih komplementer, saya buka aja deh. Nggak boleh ya Bu ya. Kalau misalnya Ibu sudah di perguruan tingginya itu sudah belajar tentang komplementer, itu adalah pendidikan formalnya. Nah, kalau yang dimaksudkan dengan peraturan kita di ayat 2 ini adalah pendidikan non formal. Jadi kayak pelatihan-pelatihan tapi yang betul-betul sudah diakui. Gitu ya, Bu ya? Nah, itu adalah jawaban untuk soal nomor 3 dan selamat pada ibu-ibu yang benar dan bagi ibu-ibu yang belum benar mudah-mudahan ini tidak lupa ya Bu ya kalau seandainya ada soal untuk hukum nantinya. Gitu ya Bu ya? Baik, Bu. Oke. Kita lanjut soal berikut. Bu Risa. Oke, jawaban yang paling banyaknya itu yang B ya Bu ya. Disusul dengan A. Oke, jawaban ibu-ibu benar ya. Jawabannya B, penurunan kepala 5/5. Kita bahas ya Bu ya. Jadi, kalau seandainya di soal itu belum dibaca soalnya. Jadi di soal itu dikatakan, boleh soalnya dulu Bu Risa? Bu Risa. Oke. Jadi di soal itu dikatakan bahwasanya perempuan ini usianya 19 tahun, grafit 1, usia kehamilan 39 minggu. Berarti ATRM ya Bu ya. Dan kala 1 di puskesmas Ponet dengan keluhan sering mules, hasil anamnesnya itu dalam batas normal. Nah, yang jadi kata kunci di soal ini adalah kepala masih bisa digoyangkan. Nah, setelah dilakukan palpasi ternyata
kepala masih bisa goyang nih. Nah, langsung aja nih rencana pasien dirujuk tanpa pemeriksaan terlebih dahulu. Nah, itu kata kuncinya bisa digoyangkan artinya apa? Kepalanya belum masuk PAP, sedangkan dia grafit 1. Iya kan Bu ya, secara teori grafit 1 usia kehamilan sudah ATRM, kenapa masih bisa bergoyang? Seharusnya kalau grafit 1 usia kehamilan 36-37 aja dia sudah harusnya masuk PAP. Berarti di sini alasannya karena penurunan kepala 5/5. Gitu ya Bu ya. Jadi kata kuncinya itu tadi. Nah, jadi, ibu-ibu jangan terkecoh lagi nanti. Nah, ini pembahasannya juga dilengkapi dengan apa yang dimaksud dengan penurunan penerimaan supaya nanti ibu mengingat-ingat lagi. Nah, ini juga dikatakan bahwasanya ya Bu ya, untuk ibu yang grafit 1 kehamilan 36, 37 udah oke, udah harus masuk. Kecuali kalau ibu yang udah grafit 2 itu penurunan kepala memang sesuai dengan ketika ibunya mau bersalin. Nah, kalau 5/5 itu berarti bagian terbawah janin seluruhnya masih berada di atas simpisis, memang tidak masuk sama sekali. Berarti itu dikhawatirkan atau dicurigai pambul sempit mungkinkah gitu ya Bu ya. Nah, ini 4/5 itu kalau sebagian atau 1/5 sudah masuk, 3/5 berarti 2/5-nya sudah masuk. Kalau 2/5 berarti 3/5-nya udah masuk, kalau 0/5 berarti semuanya sudah masuk. Oke Ibu-ibu, mudah-mudahan kalau ada soal nanti ibu-ibu ingat ya, kita nggak apa-apa salah sih Bu, kalau waktu belajar ini lebih bagus salah, karena kalau kita salah kita pasti ingat nanti, oh ini jawaban ini yang benar. Oke Ibu-ibu, selamat bagi ibu-ibu yang menjawab benar, dan yang salah tetap semangat ibu-ibu. Oke. Berarti soal selanjutnya. Satu ya. D. Wow, jawabannya beragam ya Bu ya. A, C, D. B ada juga. Mana nih kira-kira ada kata kuncinya loh Bu. Yang banyak C ya Bu ya, kita bahas. Oke. Jawaban yang benar itu adalah jawaban mana kira-kira ya Bu ya. Ya, jawabannya adalah C. Oke. Jadi ada yang jawab A, ada yang jawab B, ada yang jawab D. Nah, ini ya Bu. Nah, oke. Jadi kata kunci di soal itu Ibu, bisa kita lihat ya. Di soal seorang ibu ingin bersalin nih. Anak kedua belum pernah keguguran. Dari HPHT Ibu menunjukkan kehamilan 38 minggu. Artinya 38 minggu Ibu sudah ATRM ya Bu ya. Artinya kalau yang A Bu, preterem, baca Bu, preterem itu hapus tuh. Berarti udah salah tuh Bu, A dan B. Nah, gitu ya Bu ya, besok nih. Jadi besok nih kalau soal tuh lihat kata kuncinya, lihat soal jawabannya tuh. Kalau ATRM berarti terem dong. Nah, yang ATRM itu jawaban ATRM itu C dan D cuman. Jadi Ibu memilih antara C dan D. Nah, kata kunci yang kedua itu adalah ini, sudah diobservasi bidan selama kala 1. Dan sekarang Ibu merasa ingin mengedan. Bidan melakukan pemeriksaan dan menganalisa Ibu sudah masuk kala 2, normal. Nah, kata kunci di soal itu kala 2, Bu. Kalau kala 2 artinya sudah tidak ada lagi fase. Ya kan Bu ya? Nah, fase aktif. Kalau yang D ada fase aktifnya loh Bu. Padahal di situ udah dikatakan nih, Ibu infartu ATRM kala 2 fase aktif. Kalau yang D ya Bu ya, masa iya kala 2 masih ada fase aktifnya? Fase aktif adanya di kala 1 harusnya. Berarti udah loss. Berarti benar-benar jawabannya C. Gampang kan Bu ya sebenarnya kalau lihat kata kuncinya.
Nah, ini adalah penjelasan-penjelasannya nanti ibu-ibu baca. Ini saya memang agak jabarkan banyak sedikit. SWOT, jadi analisa itu sama dengan diagnosa kalau kita kebidanannya kan Bu ya. Kalau SWOT ini kita biasanya kita kan melakukan manajemen itu biasanya SWOT dan PARNE, tapi di lapangan keseringan adalah SWOT. Nah, jadi soal itu tadi yang ditanya analisa. Nah, next Bu Risa. Nah, ini penjelasannya ya Bu ya. Kenapa A salah, kenapa B salah, kenapa C benar, D salah, E salah. Kenapa? Ini tadi seperti yang saya sampaikan. Karena kalau A dan B masih ada kata-kata preterimnya, sedangkan dia sudah atem. Yang D salah karena dia masih ada kata pasif aktifnya, sedangkan dia sudah kalah 2. Begitu ibu-ibu. Gampang kan sebenarnya ibu-ibu? Semangat ibu-ibu semuanya. Polling menutupi soal, katanya Bu Risa. Ini ada Bu Nurlela. Lanjut, Bu. Pollingnya ditampilkan Pollingnya jangan sesudah terlalu cepat. Oh, saya iya terlalu di cepat ya? yang Ya. 40 detik Ibu karena Lanjut, nanti Bu. waktunya hanya 1 menit, jadi kita berikan 40 detik untuk baca soal, 20 detik untuk mengisi ya Ibu. Izin saya lanjut. Tidak Ya, soalnya kalau sempat membaca. mesinnya di HP itu tertutupi soalnya, Bu. Nah, kayak di laptop gitu. Nah, ini baca Bu, baca soalnya. Baca Ya, soalnya ya. cepat Bu, nggak boleh lama-lama. Ini soalnya salah ya Bu, bukan kalah 4 nih, kalah 2 ini. Salah ini saya. Oke, jawaban yang paling banyak menurut polling itu adalah D. Benar ya Bu ya, tapi masih ada juga nih Bu, ada yang jawaban A, B, dan C. Harusnya udah 100% saya pikiran saya udah 100% D ini jawaban ibu-ibu. Pastinya melakukan penjahitan luka ya Bu ya. Karena di soal ini biasa ini Bu bidan melakukannya. Di soal dia mengatakan bahwasanya ibu ini dalam persalinan, praktek mandiri bidan, kemudian tekanan darah 120/80, TFU setinggi pusat, kontraksi kuat, terdapat darah keluar dari jalan lahir, tanpa ini kata kuncinya ya Bu ya, robekan perineum pada mukosa vagina dan kulit perineum dan sampai ke otot. Nah, gitu. Jadi kita ingat-ingat nih kalau yang sampai otot itu berarti derajat berapa ya? Nah, derajat 2 dan derajat 2 itu kalau wewenangnya si bidan masih ya Bu ya kita. Nah, ini Bisa. penjelasannya. Kalau untuk derajat kita ingat lagi teorinya derajat 1 itu mukosa dan kulit perineum. Kalau derajat 2 dari mukosa sampai otot. Derajat 3 dari mukosa sampai sphincter ani. 4 sampai rektum. Nah, itu ingat-ingat selalu ya Bu ya. Jadi dan kemudian kita ingat lagi wewenangnya bidan itu adalah sampai derajat 2. 1, 2. Ya, besok 100% harus sudah jawabannya benar kalau ada soal seperti ini ya Ibu-ibu. Mudah-mudahan ingat, Bu. Ibu-ibu saya terlalu cepatkah menerangkannya? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Enggak ya, Bu. Ngerti kan ya, Bu ya? Nah, ini adalah ini peraturannya ya, Bu ya. Nanti kalau Ibu mau kurang ini Ibu Endang ini ngada-ngada enggak ya peraturan itu. Ini besok bisa Ibu searching nanti ya, Bu ya. Yang nomor 1464 Menkes per 10/2010 itu ketik aja di Google itu pasti keluar nanti wewenang bidannya banyak. Oke, Bu. Kita lanjut. Nah, ini soal nomor 7. Silakan dibaca, Ibu.
Masih ada waktu nih, Bu. Nanti ada waktu sedikit lagi. Ini kayaknya agak beragam juga ya, Bu ya, jawabannya. Oke, kita langsung bahas ya, Bu ya. Di sini antara E, D, A, C itu Ibu-ibu banyak menjawab itu ya. Kayaknya masih ragu-ragu ya, Bu ya. Iya, Bu. Ada Kata itunya. kuncinya Mengecoh, Bu. Teori lupa, Bu. ini ada di soal, Bu. Kata kuncinya itu, Bu, dia pembukaan 8 cm. Ingat-ingat Ibu, kalau di kala 1 ini 8 cm ya, Bu ya. Dia kan kala 1 nih fase aktif. Nah, fase aktif itu ada tiga fase. Ya, Bu ya. Ada 3 fase, yaitu tadi dijelaskan fase akselerasi, dilatasi maksimal, dan fase deselerasi. Nah, ini yang dijelaskan bahwasanya kalau akselerasi itu pembukaan 3 ke 4. Ingat aja, Bu, akselerasi. Dilatasi maksimal itu 4 ke 9. Karena di soal itu dia pembukaan 8, berarti dia dalam fase dilatasi maksimal. Kemudian yang terakhir itu adalah fase deselerasi. 9 sampai lengkap. Nah, yang ini aja Ibu ingat-ingat, fase akselerasi, dilatasi maksimal, dan deselerasi. Kalau ada istilah fase-fase yang lainnya itu tidak ada, itu hanya pengecoh. Ya, Bu ya. Jadi ingat 3 fase ini aja. Mudah-mudahan untuk soal berikutnya Ibu tidak, kalau ada yang kayak gini nggak salah lagi ya, Bu ya, nggak beragam lagi jawabannya. Ya, Ibu-ibu. Semoga ingat ya. Oke, Ibu hebat ini. Oke, kita lanjut Ibu-ibu soal berikutnya. Nah, ini. Masih beragam ya, Bu. A, B, C, D. E juga ada yang jawab nih. Ragu juga ya, Bu ya, sama soalnya. Iya, Bu, soalnya Bebas, itu Ibu. A sama B lumayan membingungkan. Oke. Jadi, Bu, kalau di soal ini kata kuncinya menurut Ibu-ibu yang mana nih? Itu melenting punggung teraba Enggak. bulat. Bokong Pas sama bulat kaki. melenting. Berarti bokong tidak sempurna. Dua kaki bayi. Pada pemeriksaan sempurna. PD Teraba kata kedua krum dan kedua kaki. Bokong sempurna kalau 2 krum. dalam. Nah, benar. Jadi, Bu, dari banyaknya kata-kata di soal, Ibu tengok yang paling terakhir aja. Osakrum dan kedua kaki bayi. Teraba, osakrum. Itu kata kuncinya tuh, Bu, dari soal ini. Teraba, osakrum, dan kedua kaki bayi. Jadi, kalau osakrum ini kan pantatnya tuh. Ya, jelaslah dia ini adalah apa ya, Bu ya? Sungsang. Oke ya. Nah, kalau itu diagnosanya berarti bokong dan kedua kaki nih. Nah, jawaban yang paling betul itu adalah presentasi bokong sempurna. Oh, Jawaban sempurna yang paling toh. betul itu adalah Oh, B. Ini jawabannya. Nah, ini ingat-ingat penjelasannya ini ada. berarti sempurna. Nah, ini. Ya, ini Bu. Bisa Ibu lihat, pokoknya Ibu yang namanya presentasi sungsang itu hanya 3 ini ya, Bu ya. Kalau ada kata-kata yang lain selain itu pengecoh. Ibu ingat-ingat ada namanya letak bokong murni atau French bridge.
Ini bisa Ibu lihat gambarnya ya Bu ya. Kalau Frenbridge ini letak bokong murni tadi ya Bu ya. Kan ada yang A murni ya Bu ya. Kalau murni Ya. itu yang pastinya teraba Bokong bokong saja. dan Bokong saja. bokong saja. Karena kalau murni itu kedua kakinya menjungkit ke atas sampai kepala. Ya Bu ya, ingat itu Bu. Kemudian A yang jawaban B itu adalah sempurna. Karena apa? Teraba bokong, kemudian kedua kaki berada di samping bokong nih, complete bridge. Yang paling kalau kita lihat gambarnya sebelah kiri kita. Nampak kan ya Bu ya? Di soal tadi bokong dan kaki ya Bu ya. Nah, yang terakhir itu incomplete bridge. Nah, letak bokong tak sempurna. Jadi kalau itu teraba bokong dan di samping bokong itu hanya teraba satu kaki. Nah, gampang kan Bu ya? Gampang sebenarnya. Gampang ingat. Kemarin kan sungsang. Oh iya Bu. Saya Oke. kira bokong tidak sempurna. Itu pengecoh Bu. Nah, ini soal berikutnya. Oke Bu, silahkan baca. Nah, ini soal etik ini ya Bu ya. Etik ini banyak juga nih kalau UKOM keluar nih. Oke, jawaban yang paling banyak itu A, tapi masih ada juga nih Bu yang jawabannya B, C, D, dan E sedikit ya. Tapi yang paling benar itu jawaban paling benar itu memang betul A. Jadi nggak boleh lupa Bu kalau masalah ini tugasnya bidan, kewajiban bidan nih. Nah, kalau di soal ini Bu, ingat aja, lihat aja kata kuncinya itu adalah nih, pembukaan 4, penurunan 4/5, presentasi bokong. Nah, otomatis dia tidak wewenang kita lagi sekarang ya Bu ya. Kita wewenang kita kan udah yang fisiologis saja, sudah ada aturan. Jadi kalau udah tidak fisiologis bokong berarti sudah tidak fisiologis, tidak wewenang kita dan seharusnya melakukan konsultasi dan rujukan. Nah, tugas kita harusnya berarti di sini kewajiban bidan terhadap tugasnya yang dilalaikan. Nah, ini kalau kita bahas lagi kewajiban bidan terhadap tugasnya itu ada beberapa poin, ada 3. Nah, ini bidan tuh senantiasa memberikan pelayanan paripurna. Kemudian tuh bidan tuh harus melakukan pertolongan sesuai dengan kewenangan dan mengambil keputusan mengadakan konsultasi dan rujukan. Jadi di poin yang kedua ini kenanya bidan itu Bu. Udah jelas-jelas itu sungsang. Enggak konsultasi, enggak rujukan, tapi malahan tetap dipantau. Nah, gitu ya Bu ya. Kemudian yang ketiga itu setiap bidan harus menjamin kerahasiaan. Oke, Ibu-ibu, jangan lupa lagi ya Ibu, ini adalah peraturannya ya Bu ya, bisa Ibu search juga. Nah, kalau bahwasanya bidan itu menolong persalinan normal aja sekarang. Ini adalah peraturannya. Oke Ibu-ibu, gimana Ibu-ibu soal etiknya gampang nggak? Bu, tanya besok itu kalau UKOM pollingnya Lumayan. menutupi Bu. Lumayan mumet, Bu. Susah Bu. Fokus ya Bu ya. Selanjutnya ini kayaknya etik lagi nih. Oke, kita lihat soal selanjutnya ya Bu ya. Fokus Bu. Saya kok pusing ya kalau kode etik kewajiban.
Oke, jawaban yang paling banyak itu B ya, Bu, ya. Tapi ada juga sih yang jawab C, ada yang A, ada juga yang D. Jadi jawaban yang benar itu betul B ya, Bu, ya. Ini gampang ini, Bu. Kalau kita lihat soal itu bahwasanya di sini katanya ibu bidan, ini banyak nih kejadian sama bidan-bidan ya, Bu, ya, di desa ini banyak nih. Iya nggak, Bu? Banyak terjadi. Banyak, Bu. Banyak, Bu. Ya. Bahwasanya setiap hari ibu bidan ini memiliki pasien yang terbilang tidak sedikit. Hanya saja tidak semua pasien membayar jasanya dengan menggunakan uang, melainkan Iya, menggunakan Bu. Sama dibayar sama ayam, Bu, pernah. iya, sama ayam, sama ikan, sama cabai. Iya nggak, Bu? Iya. Sayur. Nah, jadi ibu bidannya dengan hal ini juga berterima kasih dan bersyukur dan ibu bidannya tidak membeda-bedakan pelayanannya. Nah, di mana itu kode etik bidan itu berarti kewajiban bidan terhadap apa ya? Terhadap klien dan masyarakat. Nah, ini gampang ini. Harusnya Bu Bidan ini semuanya udah jawabannya B harusnya ini. Tapi tadi masih ada juga sih yang A dan C. Masih ragu ya, Bu ya? Ini penjelasannya. Ada nih saya buat penjelasannya. Ada beberapa poin untuk kewajiban bidan terhadap masyarakat nih. Ada 6 kalau nggak salah nih ya, Bu, ya. Ada 6 poin di mana kalau untuk kewajiban bidan terhadap klien atau masyarakat itu yang pertama, dan itu senantiasa menjunjung tinggi dan menghayati sumpah jabatan. Yang kedua, menjalankan tugas profesinya, menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan yang utuh. Yang ketiga itu setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa berpedoman pada peran tugas, tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan klien. Kemudian yang keempat itu menjalankan tugasnya mendahulukan klien, menghormati hak klien, menghormati nilai yang berlaku di masyarakat. Nah, yang yang kelima itu adalah mana yang Bu, Bu Risa, next. Bu Risa. Yang kelima itu adalah setiap bidan. Nah, ini ya Bu ya, poin yang ini sih yang masuk ke kasus kita. Setiap bidan itu dalam menjalankan tugasnya senantiasa mendahulukan kepentingan klien, keluarga dan masyarakat dengan identitas yang sama sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kemampuan. Jadi tidak membeda-bedakan. Walaupun ada pasien yang kasih duit, ada yang kasih hasil tani, hasil pancing segala macam nggak dibedakan ya Bu ya. Kemudian yang keenam, bidan senantiasa menciptakan suasana yang serasi dalam hubungan pelaksanaan tugasnya dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan. Soalnya nggak jelas itu terlalu kecil, nggak di touchscreen. Iya, mohon maaf sebentar Ibu, sepertinya Bu Endangnya ada masalah sinyal sebentar ya Ibu. Bu Maaf Endang, Ibu-ibu. Iya, maaf Bu Risa, saya tiba-tiba terlempar. Oke, oke kita kita lanjut. lanjutkan ke selanjutnya Ya, ya Bu. ya, kita lanjut soal berikutnya ini. Silakan dibaca Ibu-ibu. Oke, jawabannya masih beragam ya Bu ya, tapi didominasi B.
Waduh, 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 ini adalah soal hormon ya Bu ya, dan soal hormon ini juga ada tuh biasanya masuk pada soal UKOM. Nah, ibu-ibu besok kalau ada soal seperti ini lagi jangan salah lagi ya Bu ya, jawaban yang betul itu adalah jawabannya C, beta endorfin. Kenapa banyak oksitosin ya Bu ya? Nah, oke kita bahas ya. Bahwasanya di sini dikatakan Bu, ibunya ini kehamilannya sudah 39 minggu, artinya sudah aterem. Kemudian pemeriksaan objektifnya normal, janin tunggal DJJ 146 kali per menit, ketubannya utuh, pembukaan 8 Bu. Nah, his kuat dan teratur. Kemudian ibu, kata kuncinya di sini Bu, ibu didampingi suami. Kemudian ibu terlihat sangat menikmati proses kala satunya dengan penuh senyum dan tidak terasa rasa sakit. Nah, cemas juga nggak ada. Kemudian kata kuncinya lagi, ibu ini pakai jimbol. Ibu-ibu pasti banyak juga ya di BPM-nya udah pakai jimbol sekarang. Kemudian ada terapi musiknya juga. Kemudian ibunya juga dipijat punggungnya. Nah, dengan hal-hal kegiatan-kegiatan yang banyak ini kan dia tuh udah didampingi, udah senang dia tuh. Kemudian pakai jimbol lagi, kemudian pakai musik lagi, kemudian dipijit lagi, pijat punggung. Enak ya, sesuatu kegiatan yang ibunya senangi. Nah, kalau kegiatan-kegiatan yang disenangi oleh ibu, hormon yang akan tercipta itu adalah hormon beta endorfin. Nah, sebagaimana penjelasannya adalah kalau untuk prostaglandin ini, Bu, itu adalah hormon yang membantu tubuh dalam mempersiapkan persalinan dengan mematangkan serviks. Jadi kalau misalnya ada soal nih, Bu, tentang serviks misalnya ibu serviks ibunya dengan misalnya kalau ada soalnya ibunya pada waktu kala satu ada terapi musiknya sehingga pada waktu persalinan ibunya serviksnya lunak, empuk, menipisnya cepat dan melar. Itu biasanya hormon apa yang berperan? Itu baru jawabannya prostaglandin. Jadi prostaglandin salah ya Bu ya. Kalau ini kata kuncinya ibu terlihat senang. Nah, kalau oksitosin Ibu, oksitosin ini memang dikenal dengan hormon cinta. Dia biasanya kita bisa tenang, tapi Bu, kalau untuk dalam proses persalinan ini, hormon oksitosin ini lebih cenderung ke memicu kontraksi. Ya enggak Bu, ingat-ingat kalau seandainya adanya oksitosin, itu kontraksinya akan lebih bagus. Gitu. Nah, kemudian, ini beta endorfin. Beta endorfin ini adalah hormon penghilang rasa sakit. Nah, kenapa hormon ini dapat membuat Anda sangat enak dan biasanya akan muncul apabila Anda melakukan aktivitas yang Anda senangi. Jadi kalau seandainya ibu hamilnya melakukan sesuatu yang dia senangi, akan tercipta endorfin dan ibu rasa sakitnya berkurang. Gitu ya Bu ya. Sekarang banyak sih hal-hal yang bisa dilakukan oleh bidan-bidan yang berkreatif ya Bu ya. Pada waktu kala satu ini kadang ada dance, itu juga bisa menciptakan melahirkan beta endorfin yang banyak pada ibu. Sebenarnya fokus ibunya kan agak ke itu lagi, ke dance-nya, ke mendengarkan musiknya sehingga rasa sakitnya berkurang. Nah, gitu. Kemudian ada lagi hormon apalagi tadi next Bu Risa? Hormon epinefrin. Nah, epinefrin ini Bu termasuk ke dalam katekolamin. Nah, hormon ini memicu stres. Jadi kalau ibu-ibu yang merasa dalam bahaya, ada nih contohnya Bu. Kalau orang-orang tua dulu sering juga bilang ya Bu ya, kalau misalnya ada ibu hamil yang mengeluh, "Ih sakit Bu, sakit." Ih sakit lah, namanya juga mau melahirkan. Kalau mau melahirkan itu adalah tantangannya hidup dan mati. Kan ada tuh ya Bu ya, kalau dulu-dulu sih orang-orang tua nenek-nenek moyang kita sering ngomong kayak gitu sama ibu-ibu yang mau bersalin, itu tuh tambah stres dan tambah ini nggak ibunya mendengarnya ya Bu ya, afirmasinya negatif gitu ya Bu ya. Nah, itu akan menciptakan hormon katekolamin, itu akan berbahaya juga ini Bu. Nanti ada soalnya nanti ini. Jadi kemudian jadi nggak epinefrin ya Bu ya, kortisol juga itu termasuk ke dalam hormon stres. Tapi selain hormon stres juga dia kortisol ini juga berperan dalam pematangan paru pada ibu. Paru-paru ibu sebelum bayi lahir. Nah, gitu. Jadi jawaban yang betul itu adalah jawaban yang C ya ibu-ibu. Besok jangan lupa lagi ibu. Oke, ibu selamat ya bagi yang ibu-ibu yang jawabannya benar.
Oke, next. Soal nomor 12. Silahkan Ibu-Ibu. Soal etik lagi nih. Wow, masih beragam ya Ibu. Yang paling dominan ini B sepertinya nih. Ada juga yang D nih, Bu Ida Farida. D, ada yang E. Oke, yang jawabannya C sedikit ya Bu ya. A, B B yang mendominasi. Biasa jangan salah lagi ya Bu. Jawaban yang paling benar itu adalah apa Bu? C, kewajiban bidan terhadap tugasnya. Nah, di sini kata kuncinya Bu, kita lihat ya Bu ya. Ibu ini seorang perempuan umur 28 tahun, grafit 1, kehamilan 39 minggu. Nah, ini pasien mau melahirkan nih, TTV dalam batas normal. Nah, kata kunci di soal ini adalah pada waktu pertolongan persalinan, diam-diam Bu bidan ini mengambil video Ibu yang tujuannya adalah untuk materi pembelajaran kepada mahasiswa bimbingannya. Kasus tersebut termasuk ke dalam kode etik kewajiban bidan terhadap tugasnya. Nah, Bu, ini banyak nih ya Bu, kan ada nih Bu, mahasiswa kan kadang ada praktek ke BPM, mungkin ya Bu ya. Nah, ambil aja lah videonya, ini untuk kita nanti ini kita bahas. Nggak boleh ya Bu ya, kalaupun mau minta izin dulu. Nah, kalau kalau seandainya dilakukan itu kena pelanggaran dan kena hukum bisa di terjerat hukum lah kita Bu bidan ini kan banyak nih para sarjana hukum lagi mengincar-incar ya Bu ya, salah sedikit terpleset sedikit nah di apa dipermasalahkan nah gitu ya Bu. Jadi hati-hati kita sudah diatur dan sudah ada kewajiban-kewajiban kita. Nah ini tadi adalah kewajiban bidan terhadap tugasnya, ini ada 3 poin. Yang poin ketiga ini yang kena pada kasus kita saat ini, yaitu harusnya Bu bidan menjamin kerahasiaan keterangan yang dapat dan atau dipercaya kepadanya. Nah, si pasien udah percaya nih melahirkan, tapi ternyata diam-diam diambil videonya. Berarti nggak menjaga kerahasiaan dong namanya. Ya gitu ya Bu ya. Oke, besok jangan salah lagi ya Bu ya. Ingat-ingat jawabannya kalau ada soal seperti ini, kewajiban bidan terhadap tugasnya. Oke, ibu-ibu cantik, kita lanjut soal berikutnya. Ini etik lagi nih, Bu. Oke. Oke, sudah hampir 70% jawabannya B ya, Bu ya. 21% jawabannya A. Nah, oke, kita bahas ya Ibu-ibu bahwasanya dari soal ini jawabannya betul-betul ya. Ibu-ibu 70% udah jawabannya benar. Selamat Ibu-ibu, jawabannya B. Tapi untuk Ibu-ibu yang jawabannya A, C, D, dan E itu besok nggak boleh lupa ya Bu ya. Di sini kata kuncinya itu adalah si bidan ini rajin mengikuti kegiatan webinar dan pelatihan-pelatihan evidence based. Jadi artinya apa? Si bidan Ani ini mau mengupgrade diri supaya lebih kompeten, itu sesuai dengan kewajiban bidan terhadap profesinya, Bu.
Heeh. Nah, pembahasannya itu adalah ini kewajiban bidan terhadap profesi itu ada poinnya tiga poin. Nah, ini yang poin pertamanya itu adalah setiap bidan harus menjaga nama baik dan menjunjung tinggi citra profesi serta menampilkan kepribadian yang tinggi dan memberikan pelayanan yang bermutu. Yang kedua ini dari kasus kita nomor 2, poin nomor 2 ini Bu kita ambil, yaitu setiap bidan harus senantiasa mengembangkan diri dan kebidanan komunitas meningkatkan kemampuan profesi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi mengembangkan diri gitu ya Bu ya. Kemudian yang ketiganya itu adalah setiap bidan senantiasa berperan serta dalam kegiatan penelitian dan kegiatan sejenisnya yang dapat meningkatkan mutu dan citra profesinya. Oke, Ibu, jangan lupa lagi besok kalau ada soal 100% sudah jawabannya benar semua nanti ya, Bu ya. Ya Bu, baik Bu. Insyaallah. Semangat Ibu. Oke, next soal selanjutnya. Hormon lagi nih Bu, ingat-ingat yang tadi Bu. Coba ya. Waduh, ini beragam ya Bu. Padahal baru tadi kita bahas nih Bu. Ada yang jawab A, B, C, D, E juga ada. Antara A dan B ini sedikit ya. Jaraknya 30 dan 32%. B 32%. Oh, 33%. Oke. Ibu-ibu, jangan lupa ya Bu ya. Ini jawabannya yang betul adalah katekolamin Ibu yang tadi loh Ibu. Di sini dikatakan bahwasanya ibunya ini kata kuncinya ya Bu ya. Pokoknya soalnya ibunya 25 tahun, grafik 1, kehamilannya aterem karena 38 minggu. Kemudian hasil pemeriksaan dalam kategori normal nih. Nah, yang jadi kata kuncinya itu adalah ibu terlihat cemas dan takut sehingga mengakibatkan proses persalinannya menjadi lambat. Nah, di sini hormon yang berperan kalau dia takut, cemas itu adalah hormon katekolamin. Kalau prostaglandin tadi udah ya Bu ya, itu mematangkan serviks. Nah, katekolamin ini muncul ketika Anda stres atau merasa dalam bahaya. Ibunya kan tadi takut kayak. Jadi kalau ibunya takut, merasa ini tubuhnya itu pun tidak siap atau tidak mau menjalani proses persalinan yang kadang yang itu juga bisa membuat kontraksinya menjadi sedikit atau bahkan hilang. Nah, gitu. Jadi kalau bisa jangan sampai itu terjadi. Kita makanya sekarang itu Bu bidan kan wajib ini ya Bu ya. Bagaimana upaya Ibu bidan berinovasi, berkreativitas supaya minim rasa nyeri, minim rasa sakit, sehingga banyak nih persalinan tiup-tiup lah, ya nggak Bu? Jadi itu supaya katekolamin itu tidak terbentuk atau tidak muncul pada waktu di menjelang persalinan itu. Karena kalau katekolamin terbentuk, ini akibatnya kalau nggak ada kontraksi atau kontraksinya hilang, wah, mana dong nggak bisa lahir nggak ya Bu ya? Nah kalau serotonin itu adalah hormon yang berperan penting untuk memperbaiki suasana hati menjadi lebih baik. Jadi kalau misalnya kayak Ibu tadi melakukan pijat punggung, memberikan terapi musik, itu serotonin juga bisa muncul itu karena dia memperbaiki suasana hati yang Ibu mungkin lagi capek, lagi gelisah itu jadi lebih baik. Kalau oksitosin tadi ya Bu ya, itu dikenal juga dengan love hormone, hormon cinta, tapi dia juga memicu kontraksi. Nah, prolaktin itu adalah untuk meningkatkan produksi ASI. Nah, tapi masih ada juga tuh tadi Bu yang jawabannya prolaktin. Besok prolaktin jangan dijawab ya Bu ya. Oke Ibu-ibu besok nggak salah lagi ya Bu ya. Ingat-ingat nih katekolamin.
Oke, selamat ibu-ibu yang benar dan mudah-mudahan ibu-ibu yang belum benar semangat terus belajar. Oke, Ibu, next. Nah, ini. Oke, ini jawabannya ibu-ibu hampir 60%. Jawabannya C ya Bu ya, tapi masih ada juga sih yang jawab A, B, C, dan D, E. Oke, jawaban yang paling betul itu ya. Benar ya Ibu? Jawabannya adalah C, abortus incomplete. Apa sih kata kuncinya Bu Endang tuh? Kata kuncinya itu Bu, bahwasanya di dalam soal, mana tadi soalnya? Di dalam soal itu ini aja. Oke, di dalam soal ini dikatakannya bahwasanya hasil anamnesa adalah ia menggugurkan kandungannya ditolong oleh dukun 10 hari yang lalu. Nah, itu kata kuncinya, Bu. Berarti dia menggugurkan kandungan 10 hari yang lalu otomatis ini kalau dilihat nih tensinya sudah 90/60, suhu udah 39, udah ada infeksi dong. Ya, Bu ya, takutnya gitu karena udah demam. Nah, kalau seandainya dia memang 10 hari yang lalu, pasti di pikiran Ibu bidan ini pasti incomplete. Pasti masih ada yang tertinggal. Itu kata kuncinya, pasti bisa terjawab. Nggak ada lagi harusnya yang jawaban A, B, D, E. Nah, gitu ya Bu ya. Kalau kita insipien, kalau ini tanda-tandanya ya Bu ya, abortus incomplete, ini tanda-tandanya. Oke, kalau kita lihat kalau insipien itu ya Bu ya. Kalau insipien apa Bu? Keguguran yang masih utuh ya, kalau insipien itu dia masih utuh, tapi pembukaan jalan lahirnya itu sudah terbuka. Jadi dia tidak bisa lagi untuk dipertahankan karena udah kebuka jalan lahirnya walaupun dia masih utuh. Kalau iminan itu yang mengancam, ya nggak Bu ya? Mengancam. Iya, Bu. Tapi pembukaan Masih bisa dipertahankan. pembukaannya masih belum nggak kebuka, tapi dia udah mengancam. Dan ini sebenarnya bisa ditangani, tapi memang harus cepat. Kalau tidak cepat ditangani ya bisa abortus ya. Nah, incomplete itulah tadi kejadian kasus kita ya Bu ya, bahwasanya berarti bukan semuanya. Habitualis seperti katanya aja nih Bu, habitualis habitat berarti ini udah berulang, abortus berulang. Ya kan Bu ya? Nah, kalau komplit tadi jawaban E itu kan komplit ya Bu ya. Jawaban E komplit berarti kalau komplit berarti nggak ada lagi dong ketinggalan, nggak jarang terjadi perdarahan biasanya kalau komplit itu. Biasanya itu seluruh jaringannya sudah keluar dan ibu hamilnya biasanya mengalami perdarahan pervaginanya itu ada nyeri perut dan biasanya itu pada kehamilan kurang dari 12 minggu ya Bu ya. Kalau komplit. Nah, gitu. Jadi besok jangan ini ya Bu ya, dari soalnya aja kita bisa lihat. Nah, dan dari jawabannya itu bisa kita baca. Oke Ibu-Ibu, besok mudah-mudahan 100% jawabannya udah benar. Kita lanjut Ibu, soal selanjutnya.
Ini udah pinter ini. Ini makanan sehari-hari ibu-ibu ini sepertinya nih ya. Oke, 85%. Jawaban ibu-ibu ini B nih. Oke, benar ya Bu ya? Jadi hampir 80% ibu-ibu jawabannya benar adalah B. Tapi ada juga nih yang jawab A dan A, C, D. So, mudah-mudahan 100% ya Bu ya. Jadi jawaban yang betul itu adalah solusio plasenta. Nah, kalau kita lihat lagi ini solusio. Apa sih apanya? Kata kuncinya di mana sih Bu Endang? Nah, ini kata kuncinya itu ibu terjatuh katanya. Jadi kita baca seorang perempuan 36 tahun, G4, usia kehamilan 39 minggu, datang ke bidan mengeluh nyeri perut, nyeri. Nah, itu kata kuncinya nyeri, keluar darah merah kehitaman, dan dikatakannya bahwasanya 8 jam yang lalu ibu terjatuh, udah keluar. Berarti udah ada yang keluar solusio plasenta itu kan yang sebagian dari plasentanya ada yang keluar. Nah, gitu. Jadi solusio plasenta. Dan biasanya A, B, C, D, E ini adalah itu faktor risiko dari usia, kan usia 36 tahun ya Bu ya. Jadi soalnya sinkron nih. Dari usia faktor risiko 36 tahun memang berisiko plasenta. Ya, solusio, absorpsi, plasenta dan retensi ini berisiko nih semuanya. Tapi kalau dari soal ini kata kuncinya keluar darah merah kehitaman dan 8 jam yang lalu ibu terjatuh. Oke, next slide-nya Ibu Risa. Nah, ini pembahasannya ya Bu ya. Solusio plasenta ditandai bagian teraba tegang, perut teraba tegang dan keras, seringkali dengan nyeri tekan, perdarahan kehitaman perdarahannya itu berasal dari ostium uteri dengan vaginal toucher, terasa selaput ketuban yang tegang. Biasanya umur bisa menjadi faktor risiko dan salah satu penyebab perdarahan pada trimester 3. Nah, umur memang ya Bu ya. Kemudian berdasarkan keluhan yang dialami ibu, nyeri perut, keluar darah merah kehitaman, pada pemeriksaan perut teraba seperti papan, palpasi bagian janin tidak jelas, dan yang paling tepat adalah solusio plasenta. Ada penjelasannya lagi nggak nih Bu Risa? Ada ya? Ada nggak? Enggak ya? Nanti gini aja Bu Risa, ini slide saya udah ada yang paling lengkap, ada penjelasan solusio itu apa, plasenta previa apa. Nanti yang slide yang saya ini aja saya kirim lagi ke Bu Risa, nanti itu yang dikirim ke ibu-ibu. Gimana Bu? Ya. Di sini di slide saya udah ada nih lengkap plasenta previa itu apa. Nah, kalau kita bahas ini ya Bu ya, kalau plasenta previa itu kondisi plasenta berada di bawah rahim, ya kan ya Bu ya, menutupi sebagian atau seluruh jalan lahir. Nah, kalau apropsio plasenta, apropsi itu kejadian pemisahan antara plasenta dari lapisan uterus, biasanya ini kejadian pada TM3, tetapi tidak menutup kemungkinan sih untuk kehamilan 20 minggu, tapi rata-rata kalau absorpsi plasenta itu biasanya udah kehamilan di TM3. Kalau plasenta filamentosa itu kan sering juga nih kedengarannya Bu ya, itu artinya tali pusat yang tidak berinsersi pada jaringan plasenta, tetapi dia berada pada selaput sehingga pembuluh darah itu umbilikusnya berjalan di antara amnion dan korion. Gitu. Kalau retensi plasenta itu keadaan di mana plasenta tetap berada di dalam rahim dan belum bisa dilahirkan selama 30 menit. Jadi kalau kita kan penungguan kita 30 menit ya Bu ya. Kalau lebih dari 30 menit berarti ini retensi plasenta ini harus kita rujuk langsung. Ada kendala ini, ada masalah ini berarti. Ya enggak Bu? Nah, oke Ibu, ini udah katem. Ibu izin bertanya Bu. Boleh Ibu Nurlela. Ibu izin, kemarin ada yang mengatakan lupa saya bahasa siapa, kata lain dari solusio plasenta atau abruptio plasenta, bedanya apa Bu? Karena kemarin itu solusio plasenta garis miring abruptio plasenta. Ya, kalau seperti yang tadi Bu, kalau solusio ini biasanya Bu biasanya ya kalau di awal kehamilan 20 minggu itu ini bukan, kalau absorpsi plasenta itu dia bisa terjadi di usia kehamilan 20 minggu.
Nah, kalau solusio plasenta ini dia kalau kasus kita tadi itu dikatakannya dia udah kehamilan ATRM, tapi karena memang ada sesuatu yang terjadi gitu, Bu. Nah, dia kan karena terjatuh. diomongin, nak demam, nak apa, terserah. Kalau absorpsi itu intinya adalah bisa terjadi pada kehamilan muda, gitu. Tapi kalau solusio plasenta tuh dia, kalau solusio dan absorpsi ini kan dia sama-sama meluruh. Tapi faktor yang menyebabkannya itu lagi yang menjadi pembedanya gitu, Bu. Jadi kalau yang solusio itu bisa di akhir kehamilan itu karena mungkin terjatuh, terpeleset atau karena benturan atau ada sesuatu lah. Tapi kalau absorpsi ini, Bu, di awal kehamilan tanpa apapun dia bisa absorpsi gitu di awal-awal kehamilan, di kehamilan 20 minggu. Nah, gitu bedanya, Bu. Oke, siap Ibu, makasih. Sama-sama. Oke, lanjut Ibu Rita. Wow, jawabannya yang paling banyak D. Oke. Jawaban D di A juga ada, B juga ada. Oke, Ibu-ibu. Jawaban ibu-ibu paling banyak menjawab 57% ya, Bu ya, menjawab D. Tapi tetap ada juga nih yang menjawab A, B. Jadi yang menjawab A, B, C, dan E itu jawaban yang paling benar ya, betul ya, Bu ya. Jawaban adalah D. D, ya Bu ya, jawabannya D. Kenapa? Ini kata kuncinya, Bu. Nah, di soal ini dikatakan seorang perempuan ini usia 25 tahun, grafik 1, dia didampingi keluarga datang ke rumah sakit. Nah, rumah sakit ya, Bu ya. Dia udah di rumah sakit nih. Jadi sakit perut. Nah, dia udah di rumah sakit. Hasil pemeriksaan bidan diketahui bahwa ibu tersebut hipertensi dan anak kembar. Dan kemudian bidan menjelaskan, udah dijelaskan lagi nih sama si bidan kepada keluarga bahwa tindakan medis yang akan diberikan dan meminta persetujuan yang harus ditandatangani. Ya kalau misalnya dia udah di rumah sakit, udah dijelaskan dan meminta persetujuan, artinya itu adalah meminta persetujuan tertulis atau informed consent. Ya nggak, Bu? Kalau yang pertama itu yang A, memberikan pelayanan asuhan kebidanan sesuai standar. Nggak ada lagi kita memberikan asuhan kebidanan karena di sini udah dikatakan nih bahwasanya ibunya hipertensi dan anak kembar. Berarti itu udah tidak ini ya, Bu ya. Sudah tidak fisiologis lagi. A bilang gitu. Kemudian yang B merujuk. Apanya yang dirujuk? Dianya udah di rumah sakit, Ibu. Oke, salah. Yang C memberikan kesempatan. Yang C memberi kesempatan kepada pasien untuk didampingi oleh suami dan keluarga. Dia udah didampingi. Yang D udah benar ya, Bu ya, informed consent. Dan yang E melakukan kolaborasi dengan teman sejawat. Ngapain lagi kita kolaborasi? Udah jelas si pasien udah di rumah sakit dan juga sudah jelas dia hipertensi dan anak kembar. Nggak perlu lagi itu kata kolaborasi dengan teman sejawat. Di situ kata kuncinya, Ibu. Hati-hati besok lihat soal ya, Ibu. Masih ada, tapi banyak kok yang jawabannya D. Nah, ini ya Bu ya, pembahasannya juga di sini saya ada kasih tahu bahwasanya di kejadiannya di rumah sakit, jadi tidak perlu dirujuk. Tindakan selanjutnya pasti SC. Dan itu kewenangan dokter kandungan. Dan dilihat dari keadaan pasien, hipertensi, anak kembar, bidan sudah menjelaskan kepada keluarga, maka selanjutnya ditulis lagi persetujuan tertulis atau informed consent. Gampang kan ya, Bu ya? Kalau kita tahu apanya, clue-nya, besok nggak ada yang salah ya, Bu ya. Besok harus 100% jawabannya D kalau ada soal mirip-mirip seperti ini. Insyaallah, Bu. Halo. Halo. Oke.
bottleneck. Bu, saya nggak kecepatan kan ya, Bu ya? Enggak, Bu. Soal-soal. Ini 38 minggu, kala 2. Ibu ingin mengeran seperti mau BAB. Dan dipimpinlah selama 1 jam. Oke, pollingnya ada yang jawab A, B. A paling mendominasi ya, Bu ya. Oke, kita bahas. Di sini ibu-ibu banyak menjawab A, tapi ada juga nih yang menjawab B, Bu. Ada juga yang jawab D, ada juga yang jawab E. Yang benar itu ya kita rujuk A ya, Bu ya. Karena apa? Cluenya kalau kita lihat soal Ibu besok lihat-lihat kali soalnya ya, Bu ya. Di soal ini sudah dikatakan bahwasanya telah dipimpin meneran selama 1 jam dan belum menunjukkan kemajuan. Nah, kalau sudah tidak menunjukkan kemajuan, sudah 1 jam, berarti itu ada sesuatu yang lain, ya nggak Bu ya? Berarti ini ada kendala lain nih, ya, rujuk. Karena kita tidak boleh, ini udah patologis ini. Nah, gitu ya Bu ya. Itu kata kuncinya Bu. Nggak ada kita lakukan monitor kontraksi, nggak apa pasang infus, nggak rujuk langsung. Tapi memang ya kalau merujuk ya seperti apa SOP-nya gitu. Yang pasti tindakan yang pertama itu rujukan. Nah, ini pembahasannya mana Bu Risa? Pembahasannya, ini pembahasannya lakukan rujukan karena di situ Ibu sudah 1 jam dipimpin meneran tetapi belum menunjukkan kemajuan, itu adanya mungkin penyulit sehingga tindakan yang dilakukan yang paling tepat adalah rujukan. Oke Ibu-ibu, mudah-mudahan besok kalau ada lagi soal seperti ini 100% jawabannya sudah benar. Ya Ibu. Insya Allah, Bu. Oke, ini soal nomor 19. Wah, jawabannya paling banyak itu ya Bu ya. Oh, B nggak ada yang jawab. D ada juga ini 11%. Oke, kita bahas ya Bu ya. Oke, Ibu-Ibu sudah hampir 82% nih jawabannya benar ya Bu ya. Oke, jawaban benar itu adalah shock hemorrhagic. Nah, benar ya Bu ya. Oke, jadi kalau di soal itu kata kuncinya itu adalah ini keluar darah merah segar dari kemaluan sejak tadi pagi. Berarti perdarahan ya Bu ya. Ya kalau perdarahan pasti shocknya hemorrhagic. Kalau kardiogenik, nah kardiogenik itu biasanya yang berhubungan dengan misalnya jantung. Ibunya mungkin ada riwayat apa tentang jantung. Nah, itu kardiogenik. Kalau neurogenik itu saraf ya Bu ya, neuro. Kalau anafilatik itu biasanya alergi terhadap misalnya obat. Septik ini ya ini infeksi paling tinggi lah ya
sepsis. Nah, ini pembahasannya ada nih di next slide. Nah, ini shock hemoragik. Nah, kalau kita lihat shock hemoragik ini disebabkan oleh perdarahan yang banyak akibat perdarahan pada kehamilan muda, mungkin abortus, kehamilan. Pokoknya kalau perdarahan itu hemoragik. Karena di soal itu kata kuncinya keluar darah merah segar dari kemaluan sejak tadi pagi. Berarti hemoragik. Itu sih kata kuncinya. Itu udah benar nih. Kemudian di slide selanjutnya juga itu ada pembahasan tentang artinya. Nah, ini ya. Jadi kalau kardio itu adalah jantung, ya, hubungan dengan jantung, mungkin tidak bisa memompa cukup darah dari oksigen ke otak. Kalau neurogenik itu keadaan kegawat daruratan yang ditandai dengan penurunan tanda vital, penurunan tekanan darah, penurunan detak jantung, penurunan suhu tubuh. Kemudian kalau anafilatik ini reaksi alergi berat dan dapat berujung pada shock yang dikenal sebagai shock anafilaksis. Jadi shock ini akibat dapat menyebabkan tekanan darah juga menurun secara drastis serta penyempitan saluran pernapasan sehingga perlu mendapatkan penanganan yang cepat. Kalau shock septik itu adalah tahap sepsis yang terakhir dan paling parah. Sepsis terjadi ketika sistem kekebalan tubuh bereaksi ekstrim terhadap suatu infeksi. Nah, itu ya Bu ya. Jadi kalau ada soalnya tentang ibu-ibu yang terkena infeksi, misalnya demamnya udah 40, pokoknya ada menceritakan tentang itu lah. Nah, mungkin nanti jawabannya entah ke shock gitu. Kalau untuk soal kita ini perdarahan berarti hemoragik. Oke, ibu-ibu ini udah pintar kok, udah 82% tadi jawabannya benar. Dan yang sedikit yang belum benar mudah-mudahan pada waktu soal UKOM benar semuanya jadinya ya Bu ya. Amin, Semangat Bu. Bu semuanya. Oke, ini kayaknya soal terakhir ya kita ya. Ya Bu Risa ya, soal 20. Ini soal terakhir ya Ibu-ibu. Jawab benar ya Bu harusnya ini. Soal etik lagi. Wow, jawabannya yang paling banyak A ya Bu ya, 76%. Tapi masih ada juga nih yang jawab B dan C. Oke. Udah pinter nih. Udah benar ya jawabannya adalah A. Nah, di mana itu kata kuncinya Ibu Endang? Nah, kata kuncinya itu di sini Bu. Bayi yang ibu lahirkan sangat lucu. Sehingga Bu Bidan diam-diam mengambil video bayi dan menguploadnya ke media sosial. Nah, itu kata kuncinya, diam-diam mengambil video dan diupload lagi ke TikTok kali ya Bu ya. Jadi jawaban yang paling betul itu adalah kewajiban bidan terhadap tugasnya itu. Nah, kenapa? Tadi kan udah kita bahas tuh ya Bu ya, kewajiban bidan terhadap tugasnya itu harusnya menjaga kerahasiaan. Nah, kalaupun misalnya mau, izin dong gitu ya Bu ya. Jadi jawaban yang betul itu A. Nah, ini ada pembahasannya juga nih di slide selanjutnya. Di slide selanjutnya ini pembahasannya itu tentang kewajiban bidan terhadap tugasnya itu ada 3 poin. Nah, ini kita tadi sudah bahas juga. Saya rasa ibu-ibu malam ini kompeten nih jadinya tentang etik besok nih kayaknya udah katam, udah pasti nih semuanya nih. Karena udah betul nih, udah 72% betulnya nih. Oke, ibu-ibu. Ini nanti diituin ya, Bu, diingat-ingat aja. Dia kan cuman Semoga tidak lupa, Bu. amin, amin. Biasa emak-emak Bu, banyak pikiran. Kita tidak lupa.
Enggak, saya yakin ibu-ibu yang bimbel malam ini nih yang motivasinya luar Baca biasa. soalnya bisa sampai selesai, Bu. Kadang baca jawabannya belum selesai, polling udah keluar. Iya, kita Bu kalau waktu ujian UKOM itu dibatasi waktu. Jadi ketika kita sekarang ini membahas ini, kita menyesuaikan misalnya kalau Ibu lagi ujian seperti inilah waktunya. Jadi Ibu harus membiasakan membaca cepat dan kalau bisa tadi triknya nggak usah baca semuanya. Lihat dulu jawabannya, baru lihat soalnya. Di soal tuh lihat kata kuncinya aja. Gitu, Bu. Oh. Bu, Jangan pollingnya itu Iya, nutupi Bu. terus ya, Bu. Besok ya Kak, juga gitu. pollingnya nutupin karena memang waktu untuk membaca soalnya sudah habis, Selesai. Ibu. Makanya Ibu memang harus membiasakan membaca soalnya 2 menit aja. 2 menit 2 detik ya, Bu Risa. Tapi jawabannya tuh loh Bu, panjang-panjang. Jadi mau milih belum sampai ingat tadi apa, B apa, polling keluar ya Lali. udah. Memang aturan membuat soal UKOM itu seperti itu, Bu. Dia mengecoh aja. Kita buat sepanjang itu cuman supaya melatih kefokusan Ibu aja. Walaupun panjang sebenarnya seperti saya katakan tadi, kata clue-cluenya aja yang Ibu lihat. Jadi kalau misalnya soal UKOM itu pas Ibu ujian, pokoknya Ibu lihat dulu jawabannya. Jangan lihat soal dulu jawabannya ini, baru lihat tuh ke atas. Oh, ini jawabannya seperti ini. Oh, berarti soalnya lihat aja kata kuncinya gitu. Biasanya gitu triknya, salah satu trik gitu ya Bu ya, supaya kita cepat karena Kalau kita dibatasi waktu. polling, Bu. Oke, ibu-ibu semuanya di antara semua soal adakah ini ada ini apanya ya Bu ya? Apa nih Bu Risa nih? Ini ada pantun. Nah, 2-3 anak nelayan pergi ke laut mencari ikan. Jika ingin wujudkan angan, belajar jangan dinomor 2-kan. Oke, ibu-ibu yang hadir sekarang ini udah menomor 1 kan ini. Iya nggak Bu? Ibu-ibu nggak ini ya Bu ya? Debat presiden, debat capres. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Enggak. Harus belajar ya Bu ya, belajar nomor 1. Iya, belajar. Kan merasa ini Bu lupa terus ini. Wah, kelambine apik, Bu. Bu, mau tanya boleh ya, Bu? Boleh ya, Bu? Boleh Ibu, silakan. Ya, mohon izin Bu, ini begini. Tadi untuk PMK, untuk wewenang bidan kebanyakan kan PMK nomor 1464 tahun 2010. Nah, Ya. nanti kalau ada pertanyaan Bu, sekarang yang sering masih berlaku, ya sebetulnya itu sudah nggak berlaku semua dengan adanya undang-undang yang baru. Tapi yang belum dihapus kayaknya 28 nomor 2017. Tahun 2017. Nah, itu nanti kalau ada pertanyaan misal mengenai hak dan wewenang bidan, itu yang PMK nomor 10 nomor 1964 tahun 2010 apa PMK 28 tahun 2017. Karena dengan adanya PMK 28 2017, PMK 1464 tahun 2010 itu sudah dihapus, Bu. Gimana? Ini Tadi kan masih 1464 2010, iya. Yang ini, oke. Jadi kalau yang untuk PMK yang ini, Bu, sebenarnya saya adopnya yang 2017. Sebenarnya kalau kita baca 2010-2017 itu kan isinya itu Iya, hampir sama. Nanti kalau ada soal itu loh, Bu, pilihan A, B, C, D, ganda. Misal, untuk ini itu PMK yang mana yang saya pilih? 28 2017 apa 1464 2010 gitu. Yang terbaru, Ibu. Kalau kita Oh gitu. Soalnya tadi kan masih menggunakan yang 1464 tahun 2010. Oh iya, tapi kalau isinya ini saya udah mengadop dari 2017 ini, Bu. Tadi ada soal saya ya? Oh iya. Yang itu, Bu. Banyak, tadi kan 2 soal itu ada PMK nomor 1464 tahun 2010. Komplementer tadi ya, Bu ya? Oh enggak, iya. 2017, Bu. Enggak, yang komplementer enggak. Komplementer kan 2014 tadi. Ya, yang terbaru, Bu. Yang peraturan dua soal tadi, saya lupa soal apa. Oh, oke. Itu saya adop dari 2017. Jadi kalau seandainya ada soal, Bu, itu yang terbaru, Bu. 28 2017 ya, Bu ya? Iya, yang terbaru kita ya, Bu ya. Iya, soalnya 2010 sudah diganti itu. Nggih. Iya, Bu, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Terapi komplementer. Orang yang komplementer. Komplementer itu 2014. Iya, kalau komplementer belum ada yang terbaru, baru 2014. Ini yang hak dan wewenang bidan, Dek. Iya. Yang terbaru ya, Bu.
Yang 28 2017. 2017 ya, Bun. Ya, Terima Bu. kasih. Sama-sama, Ibu. Ibu, terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Mungkin sembari kira-kira kita ibu-ibunya udah pada on cam ya? Kita mau foto bersama nih. Kalau tadi tips and triknya udah ya Bu Endang ya? Kalau Bu, kalau UKOM polling juga Bu. Enggak, kalau Ukom nggak polling Ibu. Kalau Ukom nanti soalnya langsung ditampilin di layar, nanti bisa langsung milih. Kita polling di sini karena kita harus ngerjainnya bareng-bareng. Cuman karena itu aja. Oh iya baik. Kalau UKOM kayak Ya, CBT ya, CBT ya. Kayak UKOM kayak Iya, CBT ya. kayak CBT Ibu. Iya sih. Kalau ukomnya polling mah itu Polling di Kalau akhir polling kan nggak tahu akhir ya, satu persatu. Ibu-ibu kita tunggu ya Jadi untuk on mengganggu cam. konsentrasi Bu ya kalau polling. Insya Allah tidak akan menggunakan polling, nanti menggunakan website. Websitenya nanti sebenarnya untuk satu soal bisa lebih dari 1 menit kalau memang di ujiannya. Tapi kalau ibu-ibu lebih menjawab soalnya dari 1 menit, kemungkinan ibu-ibu tidak bisa menjawab sampai akhir soal. Makanya di sini kami membiasakan ibu-ibu untuk menjawab satu soal selama 1 menit saja, agar nanti semua soal-soalnya dapat terjawab semua. Oke, ibu-ibu kita foto bersama dulu ya Ibu, bersama Ibu Endang. Slide pertama, 1, 2, 3, senyum. Oke, satu lagi ya Ibu. 1, 2, 3, senyum. Baik, terima kasih banyak Ibu-ibu. Mohon izin Ibu Endang, kira-kira apakah masih ada yang ingin disampaikan Ibu-ibu untuk tips atau triknya? Oke, sepertinya sudah cukup Ibu Risa. Oh, saya mungkin cuman mengucapkan terima kasih ya Ibu-ibu semua yang sudah hadir dan mohon maaf Ibu-ibu kalau seandainya dalam penyampaian tadi mungkin ada salah-salah kata. Maaf ya Ibu-ibu. Nah, itu aja sih Bu Risa. Iya, Baik Sama-sama, Ibu-ibu, Bu. terima kasih banyak ya terima Ibu. kasih Eh, materi hari ini. Terima kasih kepada Bu Endang yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat baik sekali. Terima kasih juga untuk ibu-ibu yang sudah hadir hingga malam hari ini, walaupun hari ini bertepatan dengan jadwal debat cawapres, tapi ibu-ibunya masih semangat nih Bu untuk ikut Zoom bersama Bidan Harapan. Semoga ibu-ibu semua yang mengikuti bimbel bersama Bidan Harapan bisa lulus UKOM dalam sekali ujian saja. Amin, amin ya rabbal alamin. Alisa, nanti Baik, karena materi dikirim ya Mbak. ya, Nanti benar. Baik, nanti dikirim. Karena materinya sudah selesai dan juga waktunya sudah cukup malam, kita izin akhiri dulu Ibu untuk Zoom-nya. Sampai ketemu lagi hari Senin. Selamat malam, selamat beristirahat Ibu-ibu. Selamat beristirahat Bu Endang. Selamat Kita izin malam, akhiri lanjut nonton debat. Izin